Kok bisa di Barito? Kenapa? Berarti klub pertama dulu malah futsal? Iya. Gitu ya. Pemain timnas tuh juga sering kayak gitu kayaknya. Pasti lah, Mas. Ya, kayak gitu ya. Iyalah. Coach Mia, terus habis itu Coach Bima sama Coach Saiman. Nah, coba bedanya apa nih masing-masing si pelatih ini? Mas Rido ini melihat timnas sekarang yang banyak dihuni pemain muda, kemudian pemain keturunan. Nah, coba saya mau komentarnya dong. Sampai kita itu sampai ngucap gini, kapan ya seperti kita seperti ini? Komentarnya dong waktu kemarin viral kasus Arhan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya tergantung nanti uploadnya jam berapa, nggak tahu. Benar. Kita ketemu lagi di podcast Si Paling Timnas episode ke sekian kalinya, saya juga lupa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Oh, saya Indian ini podcast udah dari tahun kemarin, Mbak. Masa sih? Iya, masih doa podcast. Waduh, saya sibuk. Kolak sih. Kita sambut hari ini ada Muhammad Rido dan istri Kak Teni. Weh, selamat datang di podcast Si Paling Timnas. Terima kasih sudah datang. Undangannya Mas Dom. Sudah datang. Terima kasih Mas dari undangannya. Iya, undangannya. Aduh, ini sudah lama banget kita nggak ketemu. Terakhir ketemu kapan ya? Di Bali. 2 tahun yang lalu. Heeh, 2 tahun lalu ya. Yang pasti itu ya. Oh iya, kita pernah ketemu Jangan sebenarnya. lanjut aja. Oke, jadi kita hari ini Takut curhat ketahuan. Gak apa-apa sih sebenarnya. Jadi apa namanya? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi si Paling Timnas ini podcastnya baru belum banyak episodenya. Kita sering bahas timnas, bahas bola, dan kebetulan hari ini Rido sudah datang. Terima kasih banyak. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk penguatan terapi Mas, karena masih cedera. Oh, cedera. Ya. Oh, cedera. Jadi udah mengisi kekosongan ya dengan latihan sendiri, penguatan sendiri. Sama Naik sepeda. Iya. Apa? Ini naik sepeda sama Iya. terima undangan dari Mas Dom. Alhamdulillah. Kemarin saya lihat postingan story-nya naik sepeda. Cuman masalahnya tuh tahu-tahu bocor atau los. Terlalu kenceng Terlalu gitu. semangat, Mas. Terlalu semangat. Ya. Harus semangat jangan di sepeda ya. Iya. Terus semangat. Semangatnya dia apa? Olahraga main bola. Oh, main bola. Tapi semangat. Starting terus sekarang di Barito ya. Ih, asik ya. Kok bisa di Barito? Kenapa? Tiba-tiba menjatuhkan pilihannya ke Barito. Karena Barito yang benar-benar yang lebih serius Mas Dom. Oh. Ya, terus juga memang ownernya pun juga memang betul-betul pengen saya ke sana. Mereka juga menerima saya dengan bagus dan Masya Allah lah. Jadi saya pengen ngasih yang terbaik lah buat Barito. Wih, berarti yang serius di Pinang. Betul, pasti Sama dulu kayak gitu ya, Pak ya? Iya, Betul, kayaknya. iya, yang serius di Pinang. Coba spill dong dulu deketinnya gimana? Dekatnya apa ya? Ini jarang-jarang, kita podcast itu biasanya ya laki semua, nggak jarang bawa istrinya. Ya, ini nggak bisa ketinggalan. Oh, nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal. Antara dua nggak bisa Pinter ketinggalan, ya, nggak bisa Rido ini ditinggal. milihnya istri ya, pinter. Ceritain dong, Mbak, gimana? Apa ya, pertama kenal tuh kita Jadi istri saya tuh punya teman, punya sahabat lah Mas. Jadi pas kita di Borneo itu, jadi sahabatnya ini suruh saya bikin video nih. Oh ya? Rido, bilang Teni bungul. Apa itu bungul? Wes, bilang aja Teni bungul ya. Bilang kan lagi semangat tuh Mas, kita menang kan. Teni bungul. Iya, Teni bungul. Aku bilang Teni bungul. Apa itu Bang? Bodok. tapi dia belum kasih tahu ya itu bungul itu artinya bodoh. Astagfirullah, Bang, saya nggak enak ini. Udah nggak apa-apa. Dikirimlah ke istri. Nah, istri langsung DM ya saya. Ya aku langsung bilang siapa ini? Ini yang kiper Borneo. Borneo. Lah Mana malah IG-nya? ngomongnya bukan Rido. Nadeo, aku panggilnya Nadeo. Oh, Aku nggak tahu. Aku taunya tahu. kiper Borneo itu Nadeo aja. Oh. Dan wajahnya waktu itu aku nggak tahu Nadeo itu yang mana. Akhirnya aku tanya IG-nya, mana IG-nya? Aku kirim nih videonya ke dia, aku mau marahin. Dikasih IG-nya. Nah dari situ dia minta maaf ya Mbak, manggilnya masih Mbak. Minta maaf ya Mbak, minta maaf terus. Dari situ akhirnya udah. Dari situ Itu mencair Mas. Oh, Temenan aja sih, mencair. udah temen-temenan aja. Ya. Terus
diajak makan lah sama istri kan, jalan-jalan. Saya kan sekamar sama Nadio nih. Karena kiper posisinya sama. Yes. Oke, terus aja lah sama Nadio, ayo Nadio makan sama ini, sama Penny ya. Masih malu-malu kan, sudah ikut aja, akhirnya ikut. Jadi cair lah udah nih suasana akhirnya lama-lama keseringan. Bestie ya. Sahabat. Persahabatan. Apa ya lagunya Cakrakran itu apa? Cakrakran. Cakrakan. Cakrakan ya. Kan. Kasih bayangan. Serem amat. Dulu malah saya punya pacar mas. Itu punya pacar. Ini nggak apa-apa dibahas ini. Nggak apa-apa. Pada nikah semua. Enggak, takutnya nanti pacarnya GR. Saya punya pacar. Terus kan memang jarak jauh mas, dia dari Surabaya. LDR. Nah, kan pasti akan kalah sama yang selalu ada. Yoi. Yang dekat akan yang jauh akan kalah dengan yang selalu ada. Ya iya bener. Bener sih. Terus jadi makanya itu kegeser. Ya, dia juga pecinta mama kan. Ayo. Melu-melu aku. Oh gitu. Bukan mama sih mas, tapi yang keibu-ibuan. Senior juga, bener senior. Karena biasanya lebih pengalaman kalau senior. Nah iya udah cocok kalian ngomongnya. Ini podcast apa sih ini? Podcast bola apa podcast bola ini? Lanjut bola. Lanjut bola. Kita mau bahas apa ya? Lanjut bola, bahaya nih kalau bahas ujung-ujungnya perang. Memang sampai maghrib. Kelar. Oke, sebelumnya saya mau makasih dulu buat sponsor hari ini, Ciwater. Mau nyoba minum dulu? Boleh. Ciwater, thank you banget sudah support podcast kita hari ini. Masya Allah. Ini air artesian pertama di Indonesia. Tidak bikin kembung dan rasanya ringan. Seger ya? Iya bener, emang seger. Seger ya? Itu mas. Beda ya. Ini kalau diminum nggak bikin kembung. Salah, nggak bikin kembung. Mau tahu dulu. Telan dulu baru ngomong. Agak grogi ya nih kalau ada apa? Kalau pasangan masuk frame itu kayak belum pernah. Tadi baru pertama kali mas ya? Baru pertama kali. Nanti berencana ngundang siapa lagi? Apa kita undang dia? Enggak nantinya. Kita komen. Iya. Jangan. Sibuk di timnas, masih sibuk. Harus fokus kan. Nanti bahas itu. Mas Rido, saya mau nanya nih. Siap. Mas Rido kan dulu awal karirnya langsung kiper atau? Iya mas, saya dulu emang kiper. Dari dulu kiper? Mas, ya kiper futsal. Futsal? Iya. Oh. Jadi saya dari SMA ini sama teman-teman, saya tuh dulu mas ya, dari dulu mas seneng kiper mas. Jadi saya kalau kakak saya itu mas seneng bola kan. Jadi kakak saya itu kalau pas nonton bola itu malam-malam pagi lah, hari gitu kan. Saya kebangun nonton, saya temani nonton. Kebetulan bola. MU lawan apa gitu? Wah, MU. Tak usah nih MU. Terus. Ya terus adalah kiper namanya Peter Schmeichel. Yes, Michael. Nah, di situ wah kok kiper begini ya, banting sana banting sini terus tangkap bola gitu terbang. Udah gitu lanjut lagi nih mas, nonton Juve lawan AC Milan, ada Gianluigi Buffon. Buffon, oke. Ya, sama AC Milan tuh kipernya Dida kalau nggak Dida sama situ ya. Oh gini kiper ya. Mas Rido lahiran tahun berapa sih? Saya 91 mas. 91 tuh berarti umur sekarang? Sekarang 33. Oh 33, bisa nyalon gubernur. Ya, bagus. Wali kota bisa. Wali kota bisa. Ada Pekalongan berarti. Ojo mas, aduh amanat gede. Terus. Nah, setelah itu dari situ bikinlah mas saya kertas tuh mas, kertas koran tuh saya gubet-gubet, gitu. Saya Benang-benang bola. Ya, terus pakai kresek hitam, terus kasih karet, jadi bola tuh mas. Tendang-tendang sama kakak saya, tendang-tendang di rumah itu mas. Ya saya gedebak-gedebuk terus banting-banting gitu mas. Dari dulu sampai jatuh-jatuh berarti ya. Jadi sampai orang tua itu mama saya itu sampai pasrah gitu. Terus SMP itu sampai saya seragam itu mas sering ganti mas, bolong-bolong. Dan lutut bagian bolongnya? Lutut. Karena sering jatuh-jatuh. Ya, untungnya mamaku juga seneng jahit mas. Oh. Ya, dijahit-jahit gitu. Nah lanjut ke SMA. Nambah-nambahin kerjaan ini parah banget. Nyusahin emak ya. Nyusahin emak terus? Nah dari SMA ada tuh mas turnamen antar SMA. Saya kelas 1 ke kelas 2 ya. Nah dari situ ayo mas ikut
udah saya jadi kiper. Itu mas, dulu kan belum ada tuh mas lapangan V-Sport, lapangan futsal sekali. Ya, belum ada tuh. Jadi lapangannya lapangan parkir mas. Di belakang mall. Nah dari situ mas, ya wes mas, sepatu apa wes pokoknya kacau balau. Pakainya dulu tuh celana basket mas. Kompor kan, celana basket ya panjang gitu. Ya wes dari situ mas. Dari situ tak kembangin lulus SMA, wes anggap aja dari futsal itu tak bikin pencaharian mas. Tarkam gitu loh mas. Oke, ya. Berarti klub pertama dulu malah futsal? Iya, klub pertama itu ya futsal biasa mas. Gitu kan. Tarkam. Nah, terus dari tim SMA itu lanjut sampai ke kejuaraan Jawa Tengah gitu. Terus dari situ juga akhirnya merantau mas. Jadi kalau Tarkam di Semarang gitu saya naik bis. Naik bis ke Semarang gitu Tarkam. Terus dulu tuh bayaran 50.000 mas. Waktu itu. Gitu. Satu kali main Kalau juara ya, kalau futsal itu kan turnamen paling kalau masuk final 5 pertandingan ya, kan. 5 match. Kalau 32 tim. Ya kan? Nah, 50.000 kalau juara dapat lagi 2 kali 4 berarti ya 500.000. Ya 500.000. Masuk itu mas. Dulu futsal loh. Baru terus tahu masuk. Masuk prapon tuh mas. Dulu kan ada kejuaraan futsalisme dulu. Futsalisme dulu ada iya. Terus saya ikut, terus manajernya suruh saya ikut seleksi prapon. Sebelum ikut seleksi, aku ada tawaran mas. Di Pekalongan tuh mas. Udah gitu kamu jadi pemain bola aja, ngapain kamu futsal. Kemudian saya ngobrol sama manajernya begitu. Pak, kalau misalnya saya ganti cabur sepak bola gimana? Oh ya udah nggak apa-apa ya saya dukung. Bola aja, siap Pak. Ya udah saya izin pamit ya udah nggak apa-apa. Keluarlah ke sepak bola lapangan gede. Gitu. Kalau saya tuh Persib Pekalongan dulu divisi utama. Ya Persib Pekalongan. Saya magang. Saya magang setahun atau kurang lebih ya. Terus saya dipinjamkan di kalau dulu kan namanya divisi mas. Iya. Divisi 3. Divisi 2. Divisi 2. Ya, divisi 2 saya masuk ke Persikabo Purworejo di Jogja di Mas. Oke, Purworejo. Nah, saya bawa lolos ke divisi 1. Promosi lah itu. Saya kan main terus Mas. Main terus akhirnya kan bagus nih. Pas masuk ke Pekalongan ya masih tahun berapa itu? Itu tahun 2013 Mas. 2013 gitu. 13. Ya, 2013. Ya. Nah, 2014 baru saya main reguler, Mas. Terus saya debutnya itu waktu 2013 tuh, Mas. PSS lawan PSS Cilacap live Antv, Mas. Wah, itu masuk TV itu kayak yang beda, Mas. Rasanya beda ya. Wah, live TV nih, Pak. Mainnya pasti mau harus nunjukin udah. Pas nunjukin, kebetulan pelatihnya dulu Patricio Jimenez, Mas. Dulu beliau yang ngerangkap pelatih, yang ngerangkap pemain. Dulu emang Persib ya Jimenez itu ya? Iya, dulu kan maksudnya yang sendang ini loh mas, tutup mata itu loh. Iya. Saya kenal beliau tuh 2012 saya seleksi di Semarang United waktu LPI mas. SU ya. Semarang United U21. Yang pas Indonesia lagi kacau itu bolanya ya. Iya. Senang sama saya, kalau saya ada tim, saya mau ajak kamu segala macam. Terus hampir setiap hari saya komunikasi sama beliau mas. Itu orang masya Allah mas, baik banget. Itu berpengaruh juga dalam karir saya. Terus 2014 atau 2013 beliau berusaha gimana caranya saya masuk tim nasional, dipanggil. Nah waktu itu tim nasional U23 yang melatih Coach Rahmat Darmawan. Oke. Berarti Coach RD tahu Rido waktu itu pas di situ. Makanya kenapa sekarang ditarik ke Barito. Di Madura juga kan pernah sama Coach RD. Dulu pelatihnya tuh Coach RD, Coach Aji, pelatih kitanya Coach Edi Harto. Ya. Jadi pokoknya tuh kenal semua mas. Udah lama itu. Bayau, Fangri Imbiri, kenal semua segala anak tim mana hati segala macam. Iya, U23 waktu itu ya. Berarti di timnas tapi kan ada itu mas, ada apa nih mas? Jadi kayak gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Saya waktu itu masuk gelombang 1. Saya waktu itu kipernya ada Adiksi, Mas Rian Bayu, terus Deden Nasir 4. Terus ada Deddy Kusnandar. Ya, Dadu ya. Di situ saya udah kenal mas sama Deden Nasir, Deddy Kusnandar.
orangnya juga Masya Allah. Dari situ juga Iya. saya dikasih sarung tangan. Dulu kan saya Oh, masih yus kayak gitulah Mas, beli sarung tangan agak susah-susah. Sama Deden dikasih sarung tangan. Terus Luar biasa. Ya. sempat dikasih jersey sama Deden Nasir. Hmm. Sampai sekarang masih kenal baik. Masih kontakan. Kayaknya panutan ya kiper-kiper ya. Alhamdulillah Mas, ya sebenarnya kiper-kiper Indonesia ini sebenarnya berbakat semua Mas, dan juga punya attitude yang bagus itu. Makanya saya sampai sekarang menjaga Ya. kalau ada kiper-kiper muda, bisa minta tolong saran atau apa. Kalau saya lihat kalau sarung tangannya mungkin agak jelek, saya kasih. Oh gitu. Buat semangat lah Mas. Wah, Iya. saya semangat sekali. Luar biasa. Ini Top tenan, iya. Banyak, tapi emang kiper-kiper emang sekarang ini kalau nggak apalagi yang muda-muda ya. Muda-muda itu kan kadang-kadang jiwanya itu kan masih labil ya. Masih labil yang kalau naik dikit, perform bagus dikit ini terus tengil atau gimana. Ya terus memang juga kadang-kadang. kalau zaman sekarang kan, kalau pemain-pemain muda zaman sekarang kalau dimarahin kadang kan agak tersinggung. Iya. Kalau zaman kita dulu sama pelatih-pelatih agak sahur apa Mas ya. Wah, cuk, Gitu. bertahan. Oh, jancuk nggak apa-apa, jancuk wajar. Saya juga sering ngomong Cuk. jancuk. Kayak gitu Mas. Oh, enggak apa-apa. Tapi mentalnya malah jadi. Oh, udah pasti besok aku harus gini. Gini. Kalau sekarang kan nggak bisa Mas begitu kan. Iya. Harus ngati-ngati. Iya. Supaya jaga mental ini anak Yap. ya kan. Gitu. Oh gitu ya. Jadi ada perbedaan orang-orang dulu dan sekarang Iya, ya Mas. mungkin ya. Tapi berpengaruh sih memang kayak yang lingkungan, kemudian ya sosial media sekarang pasti sangat berpengaruh. Sekarang fans juga lebih banyak sekarang kan. Fans lebih banyak. Ngomong-ngomong fans, ini kalau Mbak Dani ini kalau menghadapi fans-fansnya Mas Rido gimana? Langsungnya tak tembak nih sekarang. Beda. Kalau pacaran Beda. sama udah nikah beda. Oh. Kalau pacaran lebih ketat. Lebih ketat. Menjaganya dari fans-fans. Kadang ada fans-fans yang nekat-nekat, ada yang dilihat dulu kalau fansnya cuma sebatas wajar, ya nggak apa-apa diliatin aja dulu. Tapi kalau Wajarnya udah gimana? ya paling cuma DM gitu-gitu aja kan. Tapi kalau udah mulai mepet ambil HP-nya, balas di WA. Oh gitu ya. Ini istrinya loh. Nah, gitu. Istrinya loh. Kalau enggak anaknya yang di voice note. Ya, ini anaknya loh. Tapi anak loh. Tapi alhamdulillah jarang sih. Jarang ya? Enggak, kayaknya nggak ada ya. Semenjak nikah nggak ada. Mungkin tahu diri orang-orang zaman sekarang. Iya sih. Tapi ada yang nggak tahu diri, emang banyak juga. Banyak. Banyak juga. Curhat sih Mas ya. Enggak juga sih, cuman Mas sekarang itu sosial media ini ya kalau kita nggak bisa menggunakan dengan baik ya Ngeri memang Mas. Benar. Ngeri. Benar. Apalagi kalau kita naik dikit, wah perempuan gitu, aduh. Iya, aduh. Ini minta nomor WA atau Iya. modusnya ini endorse. Terus akhirnya kan minta nomor handphone. Oh iya. Ini curhat. Iya, kayak gitu Mas, banyak kayak gitu sering. Oh, gitu ya. Iya. Pemain timnas itu juga sering kayak gitu kayaknya. Banyak Pasti lah, iya, Mas. iya, kayak gitu ya. Iyalah. Memang kalau gimana ya, namanya fans itu tadi ya kadang-kadang cuman berlebihan. Kemarin kan sempat kita bahas di podcast episode sebelumnya. Jadi apa namanya, fans ini kadang berlebihan mendukung, bukan mendukung sih ya, ngubernya tuh kayak sampai ke hotel, sampai Benar, yang itu yang bahaya tuh, yang sampai ke hotel. itu serem banget. Oh. Tapi kalau yang musim-musim era STI mah yang mungkin lebih berlebihan. Iya, Kalau bener. zaman dulu mungkin nggak terlalu gitu. Saya ntar dulu, zaman dulu. Saya berarti inget Mas Rido ini ada di timnas di tahun 2018. jangan tahu deh, aja. Era pelatihnya berarti Bismillah ya. Luis Mia, Luis Mia, terus Coach Bima, Coach Bima, terus sama Coach Simon. Coach Simon, Coach idola kita semua. Nah, sudah sekarang bahas ini aja. Waktu berarti Luis Mia dulu, Luis Mia, terus habis itu Coach Bima sama Coach Simon. Nah, coba bedanya apa nih masing-masing si pelatih ini dari cara mengajarnya, cara melatihnya, kira-kira ya gimana? Kalau cara melatih, kalau Coach Luis Milla kan sama Coach Bima kan hampir sama. Hampir sama, karena dia Coach Bima asistennya kan berguru sama Iya. Coach Luis Milla. Ya tiki taka lah. Tapi kalau Coach Simon tuh lebih ke defense to counter. Defense to counter. Yes, kayak sekarang modern tuh Mas. Hmm. Ya siapa sih?
PSM Makassar. Oke. Kan sama itu. Jadi mereka defense dulu, akhirnya counter attack. Ya, di situ. Mungkin karena ya era waktu Coach Simon kan mungkin kurang berhasil. Ya. Tapi bentar dulu. Tapi defense to counter agak efektif waktu itu. Tidak efektif. Apa yang membuat tidak efektif? Atau memang tidak tersampaikan dengan baik ke pemainnya? Atau mungkin memang ya cara menyampaikannya tidak sampai? Mungkin apa ya Mas, karena di Indonesia ini Mas ya pemahaman taktikal kan sih kurang Mas. Waktu itu kan memang Luis Milla kan sering bilang kan. Terus juga banyak pemain-pemain Eropa yang baru datang di Indonesia juga bilang kalau pemain-pemain di Indonesia ini kurang paham tentang taktikal. Itu memang kita sadari Mas. Oh gitu. Kalau saya pun memang iya benar. Makanya pemain-pemain Eropa pun saya tanyain pemain-pemain Eropa mereka sudah punya lisensi. Yes. Nah di situ berarti kan mereka udah paham taktikal. Kalau pemain-pemain Indonesia ini kalau mau pensiun baru kita cari lisensi. Oh. Saya pun sampai sekarang belum punya lisensi Mas. Oh belum ada lisensi itu. Oh. Tapi ada rencana mau ngelatih nggak ke depannya? Kalau untuk melatih kayaknya enggak deh Mas. Enggak. Karena kalau pelatih itu tekanannya juga lebih. Dia baperan. Iya. Oh baperan. Baperan mungkin. Baperan. Iya sih, kalah dikit gitu langsung diteriakin, keluar. Langsung ngerasa. Terus juga kan Iya si pelatih emang seru kurang banget. tidur juga Mas. Kurang tidur ya, karena harus ini besok gimana, terus kemarin Iya harus paham tentang Iya. basic pemain itu seperti apa, Iya. terus karakter pemainnya seperti apa, terus latihnya seperti apa, terus kiper kan kalau misalnya saya jadi pelatih kan 4 kiper atau 5 kiper ini kan mesti karakternya beda Mas. Ya. Secara kualitas individu seperti apa, ini beda. Di timnas waktu itu ada berapa ya? Ridho, Andri Tani, Nggih, Teja. tahu udah siapa kalah, Sempat terus Awan Seto. sama Wan Seto sempat juga ya, berempat itu ya waktu itu ya. Oh iya, dia nggak inget ya waktu itu. Ya. Ya kan sempet nyanyi kalian berdua waktu itu. Iya, Sempat di kamar atau mana? Iya. Masih. Bisa nanti nyanyi lagi. Aduh jangan, sakit kuping gue nyanyi. Bukan Ridho, dari dulu emang nyanyi ya? Nyanyi apa? Nyendam kamar mandi ya, konser sendiri dia. Tapi suara Ridho bagus sih. Waktu itu kan memang ya. Kayak Ariel Noah. Iya, Ridho sama Ariel Noah. Ini seneng Mas Ariel Noah Mas. Iya. Kalau minta Ariel Noah ya Allah Mas. Semuanya juga seneng mau cewek. Aku suka suaranya loh ya. Iya. Suka Tapi suara memang Ariel Noah. Ariel itu Temennya Mas karismanya. Domi loh. Dari zaman aku Teman saya dulu masih zaman naik sepeda. Oh, iya. Kadang ya mampu Mbak Sopo ini. Udah langsung notice aja. Ariel malah jadi bahas Ariel. Tadi mau bahas Malah apa? mana pembahasan kita ini ya? Ke Ariel. Iya, tapi memang apa namanya, karakter pelatih waktu itu memang beda-beda ya. Coach Simon, Coach Bima Sakti dan Luis Milla lah. Sempat memang Coach Luis Milla juga memang sempat kok bilang Mas kalau kita itu memang pemahaman taktikal memang kurang. Bener sih. Pemain Indonesia memang pemahaman taktikalnya kurang. Ya, cuman dengan sekarang kan ini era STY pemain-pemain sudah mulai paham. Jadi kalau aku lihat Mas. Kalau Ridho sendiri yang lihat STY sekarang gimana? Ada perbedaan nggak? Mungkin pernah lihat sih STY ya? Belum ya? Pernah. Belum. Cuman kalau ngelihat dari gaya permainannya si STY sekarang dengan mungkin era Luis Milla dulu, Coach Bima dan mungkin Simon, apa bedanya, apa yang membuat Bedanya kalau dia mungkin- dari lapangan ya? Nggih. Mungkin tidak terjun langsung di tim gitu. Bedanya mungkin dari mentality Mas. Mentality. Yes, mental. Karena kan saya dapat keluhan dari anak-anak. Wait. Kan. Sebenarnya bukan keluhan sih ya. Jangan. Siap, ayo goreng lagi, Jangan, goreng. apa-apa. Siapa ini? Keluar, mungkin Bukan curhatan. keluhan sih apa ya, curhatan sih tentang fisiknya. Tapi kan jadi gitu loh Mas. Tapi anak itu Ya. tetap di tim nasional gitu. Dengan latihan sehari 3 kali. Tapi kan impact-nya kan Iya. jadi gitu loh. Tapi banyak sih, memang yang curhat. Sekarang ya STY datang kan yang permasalahannya pada nggak bisa passing, terus stamina. Iya. Sekarang kan memang mainnya ya tahu sendiri, sampai Piala Asia kemarin 23 aja udah sampai. Nah, itu kan impact-nya di situ toh, Iya. Mas. Saya lihat dulu Nando Cungkring gitu, Nadio, terus Riyandi, ya kan Cungkring, Sahrul, Nadia ya semua di Sahrul, Borneo. nggih. Sekarang kan Bodinya. wah, sekarang gagah, seneng Mas. Wah, Masya Allah, Nadio, Nando, terus Sahrul. Jadi punya karakter loh Mas. Yes. Terus punya mental beda loh Mas, zaman dulu sama yang sekarang beda. Karena kan mereka kan sudah di tim nasional, ya kan. Terus juga lawannya kan sudah
naik level lah. Raya itu Iya. lah. Jadi kan Sekarang level kita memang Asia, kita nggak ngomongin AFF. oke. Iya. Sombong dikit boleh? Sombong dikit. Sombong dikit. Jadi gitu. Sering banyak yang curhat yang memang Bukan curhat kali, Bukan jatuhnya curhat. cerita. Sering. Iya. Kayak curhat tuh Nanti kayak digoreng netizen Iya. dikira pemainnya pemain ngeluh. timnas. Wah, iya. Padahal dia hanya cerita. Kan ngeluh lah saya Ya, cerita. sharing Sharing. Kita kan cerita. tanya Mas, STI gimana latihannya? Waduh Mas, aduh kenapa? Latihannya Mas, setiap kalau datang lari, Oke. itu lari terus habis itu di tribun dulu Mas. Naik turun tribun. Ya, terus skipping tuh. Apalagi kalau kiper tuh katanya kalau latihan kan kalau pagi itu latihan kadang jam 10. Yes. Jam 10 atau jam 11. Jam Hitungannya kan siang toh Mas? Siang itu? Iya, jam 10. Tapi kan kiper duluan. 1 jam sebelum. Katanya gitu. Kiper latihan duluan? Oh, gitu ya? Iya Mas. Oh. Tapi kan jadi, tapi wis alhamdulillah Mas. Wis dilakoni gitu. Oh gitu. Iya tuh. Tapi kan bagus. Tapi kan Hasilnya efeknya oke, bagus efeknya sih, bagus. Kan? memang. Oke. Oh jadi gitu. Jadi kalau kiper memang latihan harus duluan. Iya. Terus kita juga sempat waktu di Borneo, zaman Coach Luisinho Pasos juga sama Mas, begitu juga kita. Jadi kalau pemain latihan 4:30 nih, kita kiper jam 4 dulu. Jadi pas gabung tim sudah ready. pasrah Sudah Mas, siap. wis lemes. Tak kira sudah ready. Udah Karena udah kotor diajar dulu. semua. Jadi ajar dulu. Itu duluan. Tapi impact-nya ada Mas, Ada. jadi gitu loh. Ya memang kadang sesuatu yang nggak enak itu kadang ya nggak enaknya sekarang tapi nantinya kan Nah itu loh. mungkin latihannya sekarang berat. Pemain kan mikirnya aduh Fisik. latihannya gini, aduh gini. Iya. Tapi kan nantinya impact-nya ada gitu loh Mas. Gitu. Oh gitu ya. Yang pemain muda lah ya, Iya. pemain muda gitu kan, wah pemain yang umur usia 20, 20. usia yang belasan tahun kayak Gus Nova sekarang ya bagus sebenarnya, Iya. benar. Ditempa dulu karakternya, mentalitinya gitu. Jadi kalau sudah masuk senior, udah siap gitu loh. Sudah ready. Karena Coach Nova memang kemarin juga sempat cerita banyak di sini di podcast ini. Memang beliau kiblatnya ya karena di asistennya STY jadi sebagian besar dicerna sama Iya, sama kalau di beliau. SD memang kan menuju ke fisikal loh Mas. Fisik. Iya toh. Tapi kalau Coach Luis Milla kan memang dia kan sering fisik tapi dengan bola. Jadi sering main kaki loh Mas, dikit Oke, sering main dikit juga kayak 4-2 itu loh Mas. Jadi kalau pas latihan tuh dikasih kayak garis gitu. Yap. Jadi kiper harus ikut Mas. Kiper tuh ikut. Jadi kita tuh jarang latihan kiper, tangkapan tuh jarang. Oh iya. Jadi kita harus benar-benar ditutup untuk latihan kaki, harus Oh. paham, harus bisa gitu loh, build up gitu kan. Build up ya. Nah, gitu. Oh Iya, gitu. jadi kiper waktu itu ya jarang Mas, kita latihan kiper gitu jarang, kayak maksudnya lama-lama itu jarang. Jadi kita malah lebih lama di bareng pemain gitu. Kalau udah latihan taktikal barulah. Ya, gitu Mas. Mau bahas dikit waktu Simon penasaran masalahnya banyak yang ya berkomentar yang ya tahu sendirilah waktu Simon seperti apa sih waktu itu ngajarnya lah, kenapa ngajar Guru kali. waktu ngelatihnya itu Ya itu yang aku jelasin tadi Mas. Jadi beliau ini memang lebih ke latihan defend to counter gitu. defend to counter ya. Ya, jadi kan memang kita kan ya di situ kan problemnya kita kan dari fisik Mas. Iya. Kita latihan defense kan memang butuh fisik yang kuat Mas. Nah dari gitu. Iya. Karena juga problemnya kita kan juga nggak sempat latihan fisik juga Mas. Karena kan kita waktu itu kan karena liga kan sudah mulai iya. pikirnya Coach Simon nih. Wah itu jadwal waktu itu berantakan banget itu. Jadi ya di situ juga problemnya Coach Simon sempat bilang jadwal kita sempat berantakan kompetisi ya kan. Jadi kita mau nggak mau Coach Simon juga mau latihan fisik gimana. Tapi kan pemain kan udah feelingnya Coach Simon kan ini paling pemain udah siap nih fisik gitu kan. Nah itu lama. Ya, tapi kan kalau Coach STI kan mungkin sudah bilang sama dari Coach Erik Toy Pak Erik lah. Pak Erik bilang mungkin dengan jadwal kompetisinya segala macam. Nah ini kan beliau kan Coach STI dengan TC-nya itu kan sudah tertata itu loh Mas. Jadi pemain juga udah siap gitu. Tapi waktu kita kan jarang Mas, kita latihan fisik itu jarang. Mungkin karena pelatih sudah mengira, udah mikir ini
pemain udah siap. Sudah di klub Secara dong fisik. harusnya di klub Secara latihan fisik semuanya, iya dasar semuanya kita kan udah siap. Gitu. Di sini sudah di timnas sudah tinggal taktikal mau apa sih mau Ya gitu. tujuannya. Cuman memang kalau di Eropa kan memang tetap latihan dasar passing itu kan tetap ada. Ya. Iya juga sih. Oh. Iya memang tipikal pelatih kan pasti beda lah. Mas. Iya. Ya kalau Coach Simon memang tipikalnya keras. Keras. Yes. Prol. Yes. Oh ya. Hampir sama kayak Paul Mustard. Oh. Begitu, dia Iya. Karakter Mas. Aktif itu ya. Set. Iya. Hampir sama begitu. Emang pelatih itu memang cuman ya itu tadi kalau pelatih itu tidak tepat di timnya ya semuanya sih kalau tidak tepat di timnya seperti apa ya udah nggak akan efektif. Mungkin kurang beruntung dengan Coach Simon ya. Ya terus juga kan. Berarti Coach Simon tuh bagus Kalau menurutku ya bagus lah Mas. sama SD. Kok ketawa? Ini pertanyaan menjebak. Tolong jangan dijawab. Bahaya. Kenapa dia tidak terpancing mitra olahraga? Itu kan gunanya bawa istri, bisa mengingatkan. Rem-remnya Mas. Ada remnya. Mas Yudo besok podcast ya di sini. Oh ya, tapi aku bawa istri oh ya. Saya pikir buat apa buat istri? Apa mau dibahas? Enggak buat ngerem. Buat ngerem, bahaya soalnya. Buat ngerem. Gak apa-apa sih, gak apa. Mau tanya apa lagi ya? Seru sih sebenarnya bahas timnas dulu. Cuman saya pengen bahas timnas yang sekarang. Jadi kalau Rido sendiri ngeliat timnas yang sekarang kan ya bagus lah ya. Maksudnya banyak perkembangan yang mungkin signifikan. Kemudian dari segi macam-macam lah. Mungkin efek Pak Erick Thohir juga gitu. Nah tanggapannya nih Mas Rido ini melihat timnas sekarang yang banyak dihuni pemain muda, kemudian pemain keturunan. Nah, coba saya mau komentarnya dong nanti Mbak Teni sekalian. Saya mau lihat kalau seorang kacamata cewek atau ibu-ibu. Karena sudah ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Benar. Melihat timnas yang sekarang. Oke, dari Rido dulu. Kalau sekarang kalau dari segi prestasi ya alhamdulillah Mas. Sudah lebih bagus lah. Ya. Di luar ekspektasi kita semua lebih bagus. Terus juga dengan datangnya pemain naturalisasi, bukan pemain naturalisasi ya, pemain keturunan yang benar-benar berdarah Indonesia, sangat membantu untuk negara kita, untuk timnas kita. Terus juga ya saya harap juga mereka bisa membimbing Mas, pemain-pemain Indonesia, ya kan, bisa membimbing kita dengan apa karakternya, mungkin dia bawa dari Eropa gitu kan, seperti ya Martin Paes, terus juga ya pemain-pemain keturunan Martin Paes saya mau bahas nanti. Oke, lanjut. Oke, pemain yang asli dari Indonesia lah. Jadi mereka juga harus membimbing lah Mas. Dan juga pemain-pemain kita juga jangan gengsi gitu loh. Walaupun mereka yang lebih muda dari kita, belajar ngomong apa kekurangan saya atau gimana. Kalau saya pun, saya ngomong Mas, kalau misalnya kayak pemain-pemain yang lebih muda dari saya, kurang saya apa sih? Kayak gitu. Saya ngomong Mas. Jadi saya tahu itu dan juga dia tahu berarti kayak senior kok masa belajar sama saya, berarti saya juga harus belajar. Jadi sama-sama komunikasi lebih bagus gitu Mas. Dan situ juga timnas juga lebih kuat, tim juga chemistry juga lebih bagus gitu. Jadi itu menurut Rido. Ya. Timnas yang sekarang. Berarti bukan malah ini dong, banyak pemain keturunan nih, jadi nanti kesempatanku main jadi berkurang atau mungkin ya mungkin itu kan keputusan dari pelatih Mas. Ya kan pasti kita tahu lah Coach ST pasti lebih yang siapa yang lebih tahu ya kan yang kerja keras itu yang main gitu ya. Saya harap ya Coach ST pasti begitu ya. Ya kalau memang begitu kan juga pemain timnas kita harus di pas beli pertandingan kan fight gitu dengan bawa nama negara gitu. Pastinya. Kemarin kan seperti Nandu ya kan. Dia banyak save di Piala Asia kan. Kita juga apresiasi kan. Nandu juga terus Sananta ya kan. Sananta yang mungkin sebelumnya mungkin orang-orang nggak tahu siapa ya kan. Ini dipanggil lagi dia? Iya, alhamdulillah. Terus di Mas Derajat. Ya, alhamdulillah Mas. Saya harap juga mereka juga belajar dari pemain-pemain yang berkarir di Eropa, pemain-pemain berdarah Indonesia. Keturunan. Gitu. Jangan gengsi lah.
Jangan gengsi pokoknya ya, kita tuh memang terus harus belajar. Kalau dari Mbak Tini sendiri, ngeliat timnas yang sekarang nih. Aku nggak begitu ngikutin timnas ya, karena dia nggak di timnas. Aku ngikutinnya liga malahan. Liga. Liga sekarang gimana nih? Kalau versi ibu-ibu sama versi pemain kan beda. Kalau pemain pasti positive thinking aja. Kalau kayak ibu-ibu kan, aduh tambah asing, nanti suamiku main nggak ya, gitu-gitu kan. Ayo, tambah orang. Iya sih, tapi apa namanya? Ya kalau mungkin kacamata orang kan beda-beda gitu. Apalagi kacamata ibu-ibu kan beda iya, lah. Iya memang. Jadi nggak apa yang dikhawatirkan adalah itu ya paling. Di lapangan aja ibu-ibu kalau misalnya suami-suaminya pada main, kalah suara teriak-teriaknya. Tapi iya sih, iya di bar itu padahal ibu-ibunya banyak ya. Banyak. Banyak ibu-ibu kumpul istri-istri pemain. Pokoknya suara kut kalah. Termasuk Bu Dinda nih jangan-jangan. Nah ya, Besti. Bu RD ini juga. Harusnya Bu RD dipanggil podcast ini. Kemarin terus RD udah di sini. Oh sudah. Bu Dindanya nanti paling berikutnya. Gitu. Nah, apa lagi ya? Timnas sekarang. Nah, Martin Paes tadi. Untung Ridho tadi bilang. Nah, posisi jadi Martin Paes itu kemarin sudah diresmikan, sudah resmi untuk bisa membela timnas Indonesia. Komentarnya seorang Ridho dengan kiper, maksudnya pemain depan belakang ini tahu-tahu kiper, pemain keturunan Martin Paes. Gimana tanggapannya? Ya kalau saya sih kembali yang tadi saya bilang Mas, pemain-pemain seperti saya, kayak saya harus belajar dari Martin Paes, ilmunya seperti apa, ya kan, dan juga dengan adanya Martin Paes juga bisa membantu negara kita, ya kan, bisa memberikan contoh, ya kan, contoh di dalam lapangan dan juga di luar lapangan, ya kan, attitude-nya juga, disiplinnya juga, jadi kita juga bisa meniru. Oh ternyata pemain asing ini, bukan pemain asing ya, pemain keturunan Mas, pemain keturunan ini seperti ini. Martin Paes ternyata seperti ini, berkarir di Eropa juga seperti ini gitu. Berarti saya juga harus seperti ini juga. Dan juga Martin Paes juga jangan berpelit-pelit juga ngasih ilmu gitu loh Mas. Dan juga Nandus, siapapun yang dipanggil, Nadeo, Sahrul, Adi Satrio, ya kan, semuanya mereka juga harus semangat gitu buat merebut posisi di tim nasional. Jadi kan otomatis kan kualitas juga naik Mas. Iya dong. Iya kan? Gitu. Iya, ya kalau kita saingannya cuman bawa-bawa atau di separah kita ya nggak akan level. Kan pemain aduh kiper asing, aduh ini itu saya nggak main nih. Nah itu kan otomatis kan mental kita kan turun Mas. Kalau misalnya kita saya mau belajar dari ini, saya harus belajar gimana caranya gitu kan. Justru harusnya harus lebih bagus. Kiper-kiper lokal kita berarti harus yang mumpung ada kiper keturunan Martin Paes ini mungkin kita bisa serap ilmunya gitu ya harusnya kalau secara Terus STI pun juga bilang nggak nentu juga Martin Paes main terus kan ya itu kan berarti kan ada lampu hijau juga untuk pemain lokal ya gitu loh. Wah berarti memang harus ada kompetisi yang bagus. Iya dong, ya memang kalau kiper ya sekarang kalau pemain belakangnya udah keturunan semua nih misalnya, terus tengah, depan, terus tiba-tiba kiper. Tapi Nando kemarin memang bagus, lagi bagus. Dan Nadeo pun juga demikian. Memang Coach Sofi Imam kemarin juga sempat bilang bahwa sekarang timnas itu memang permainannya sudah meningkat semuanya, hampir semuanya. Dari statistik dari fisik, kemudian dari segi terutama mental itu tadi Ridho bilang mental. Benar. Jadi ya bisa membantu lah Mas. Membantu kiper-kiper lah pastinya. Otomatis dengan adanya Paes, saya yakin Mas kualitas kiper-kiper lokal kita pasti naik. Saya yakin. Begitu ya? Yes, saya yakin. Oke, berarti Ridho bisa bilang bahwa dengan adanya kiper keturunan, kualitas kiper-kiper kita akan otomatis naik semua. Yes. Begitu. Dengan kualitas kiper dan juga kualitas pemain-pemain juga. Iya. Oh iya, pasti. Karena kalau di belakang aman ya kan? Iya. Otomatis di kiper udah penjaga gawang udah aman pasti lebih percaya diri. Pemain juga kan ada juga pemain keturunan kan, pemain lokal juga yang di posisi tersebut juga pastinya. Contoh Rizky Ridho, kan Rizky Ridho dulu di Persebaya mungkin kurang dewasa, sekarang di Persija juga di tim nasional mainnya semakin dewasa, gitu loh Mas. Iya. Sananta. Istimewa luar biasa.
Top sekali ya, mantap. Ntar dulu, saya tadi udah ngelis pertanyaan banyak mas, jadi jadi lupa blank, sekali. jadi lupa. Jadi blank. Minum dulu. Saya jadi aus nih dari tadi ngomong. Kalau STY, misalnya STY nih, manggil Ridho, wah, Do, ke timnas. Nah, ekspresi pertama gimana? Sujud syukur lah. Pasti sujud syukur mas. Tapi siap, Ridho ketika nanti dipanggil ke timnas, siap? Siap nggak? Insya Allah siap mas. Insya Allah siap. Ya, Insya Allah siap mas. Dan juga orang gambaran-gambaran teman-teman juga kan udah tahu kan seperti apa latihannya. Nah, Insya Allah. Gambarnya udah tahu dari teman? Iya, gambar-gambar maksudnya dengan materi latihannya. Oh, ya, emang latihannya gimana coba? Saya Tadi kan udah dijelasin ya. Ya. Latihan STY udah dijelasin kan? Iya. Kalau saya tahu lah kita latihan fishing gimana. Kalau latihan kipernya juga lebih ngeri mas. Oh iya? Bagus Ya. lah ilmunya. Lebih ngeri. Jadi kalau mau itu juga katanya ditagih skippingan gitu-gitu. Oh iya? Iya. Maksudnya ditagih? Maksudnya saya skippingan gitu. Skippingan mas, latihan. Skippingan sebelum tidur? Skippingan ya, skippingan gitu. Berapa menit gitu. Buat apa? Cuman emang ngaruh ya, mungkin Ngaruh apa mas. sih? Ngaruh. Ngaruh mas. Pengaruhnya? Untuk kiper kan otomatis kan kita harus latihan. Lebih lompat ya? Iya, cara lompat. Oh. Terus juga latihan banyak lah mas, tangkapannya, terus juga positioning, cara Itu STY sekarang? Maksudnya Ya, informasi dari pelatih kipernya? Ya, Coach Papayu kan. Oh iya, Pak Yu. Coach Papayu juga. Tapi kalau untuk saya sih mungkin kalau untuk dipanggil mungkin kalau Papayu bilang sih kalau masalah postur mas, itu mungkin Coach Taye kurang suka dengan postur yang. Sebabnya? Kurang tinggi. Yes. Oh memang yang dicari yang tinggi. Ya, itu. Tarik aja seperti ini. Tarik. Kakinya tarik. Mestinya ya biar tinggi. Pakai Nada juga nggak terlalu tinggi. Iya sama. Sama ya? Memang ya. Dia kan nasibnya. muda. Muda betul. Lebih muda. Kan ada Tapi ya sih. nasib. Ya, karena sekarang kan Coach Taye senangnya pemain-pemain muda Iya. tapi dengan fisik Memang regenerasi sih. bagus, ya, bagus lah. Udah habis masanya. Udah Habis masanya. Gantian lah. gantian regenerasi ya. Muda-muda. Kita mendoakan mas. Iya. Kita kan juga pernah di red Iya, timnas kan, era kita timnas. sekarang anak-anak muda lah. Bedanya timnas dulu sama timnas sekarang apa sih? Maksudnya apanya ya? Dari segi apanya ya? Dari segi mungkin orang-orang dulu kan juga ada keturunan gitu ya. Dulu naturalisasi ding ya. Dulu ya, Gitu. naturalisasi. Sekarang keturunan. Ya, kalau dulu naturalisasi kan usianya kan usia ini mas, 2-3 bulan ke atas. Iya. Kalau sekarang kan Bisa wali kota. Iya. Itu 30 wali kota. Ya wali kota aja dah. Memang paling bagus tuh yang wali kota. Ya apa sih podcast apa sih? Wali kota gubernur. Ya. Itu sih, Jadi memang STY ini minta buat untuk ada tambahan gitu ya. Maksudnya tambahannya latihan tambahan untuk kiper-kiper kita. ya, Tapi kan itu informasi dari itu Ya, ya. ya teman-teman cerita mungkin Teman-teman dari- sharing. Iya. Oh, ternyata seperti ini. Aduh mas latihan gini-gini, tapi kan jadi, ya, alhamdulillah mas gitu. Iya. Ngomong pandemi, dulu waktu pandemi COVID ini liga berhenti terus gimana nih main bola? Jualan gitu ya? Jualan kita mas. Ya jual risoles itu yang aku bawa tadi. Iya, Di Madura. Ini kita tadi dibayar soalnya. Saya kalian nonton aja nggak usah makan. Tapi saya makan. Kita sempat jualan Terus jualan risol. Iya, di Madura. Jadi waktu itu kita jualan risoles, ada waktu itu supporter. Hah? Jadi dia diamati sama owner klub, punya store kan. Oke. Ya jadi dia untuk jagain store, terus saya minta, Cak boleh nggak saya pinjam stand di depan store-nya buat ini jualan. Oh ya mas, monggo. Nah, kebetulan orang tersebut juga wartawan. Oh. Nah, kita jualan sehari, 2 hari, 3 hari gitu. Mas, kalau misalnya saya masukin berita gimana? Terus? Lu nggak apa-apa, Cak. Nggak apa-apa, bagus malah. Lu nggak malu toh sampai? Nggak apa-apa. Terus saya bilang sama istri enggak tadinya. Enggak apa-apa. Ya udah. Jualan di Tapi jualannya online. Enggak, sekarang enggak. enggak, sekarang sekarang waktu beda. pandemi itu, Mas. Jadi kita Sekarang ya udah stop. iya, Nanti pas mau di lanjut pandemi itu waktu itu jualan Mas di pinggir jalan. Oh. Jualan gitu. Tapi itu semua waktu kopi ya terimbas semua Itu sih. pas puasaan ya. Puasaan. Puasa. Puasaan. Terus kontrak? Ya apa itu? Dipotong. Gimana tuh? Kita kan dipotong 75%. Jadi kita terima gaji waktu itu 25%.
hanya 25%. Kan cuma berdiam di rumah dong. Di Iya. rumah aja gak kemana-mana. Tapi emang parah banget sih itu COVID. Dampaknya emang Ngeri mas, ngeri. Semua pasti kena dampak lah. iya semua sih. Iya, semua main Hancur bola. Yang semua. benar-benar mata pencaharian di bola ya. Iya. Semua kena dampaknya. Mas Rido mau ada yang disampaikan nggak ke netizen bola Indonesia? Ya. Tentang apa nih mas? Apa aja kek yang mungkin melihat sosial media sekarang. Ya pasti kan Buat pemain bola nih. Atau buat supporter bola. Oke. Buat supporter bola dulu. Nanti buat pemain bola nanti yang habis ini. Siap. Kalau untuk supporter bola, mudah-mudahan semakin dewasa. Dengan adanya cadangan kita kan di partai-partai big match itu kan, ayolah kita sama-sama dewasa lah. Yang menang ya merayakan seperti biasanya, kalau yang kalah juga menerima kekalahan seperti biasanya gitu. Jadi jangan selalu memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas, itu nggak bagus lah. Rival ada itu bagus, ya maksudnya. Betul. Tapi ya kita harus dijaga baik-baik lah, karena kita kan dengan membawa negara Indonesia gitu kan. Negara Indonesia kan negara yang aman, damai gitu. Iya. Iya toh. Baru-baru ini aja nih ribut. Itu makanya kan ya lah, jangan sampai lah. Makanya saya kangen pertandingan ada supporter away gitu mas. Oh Saya iya. Oh ya sekarang nggak ada ya? Belum ada. Belum diizinkan. Jadi ya, dan Iya itu kan bola tanpa supporter tuh apa sih? makanya mas. Iya. Gitu loh. Rame. Kayak tim-tim luar negeri kan itu mas, Real Madrid itu kan sana lengkap full itu. Iya. Tim away-nya ada. Itu kan seneng. Dan sindir-sindiran kayak itu biasa ya. Cuman selesai pertandingan itu Sudah. itu. Jangan sampai masuk sampai di luar lapangan, sampai pukul-pukulan apa. Aduh, ya lah cukup buat apa gitu loh. Iya. Ya buat apa? Ya Iya, memang nggak ada faedahnya. nggak ada faedahnya. Faedahnya cuma loh ini aku gini. Buat apa udah gitu kan selesai. Tapi sekarang sudah mulai ini sih, mulai sosial media sekarang dengan adanya edukasi itu akun-akun yang memang terus pemain-pemain juga sekarang sudah mulai ya seiring berkembangnya waktu. Karena dulu kalah dikit ribut, kalah ini terus Ya, mudah-mudahan zaman sekarang, zaman modern juga sport juga harus lebih modern juga. karena timnas ini ngaruh ke semuanya juga ngomong-ngomong. Pasti mas. Ngaruh semuanya. Iya, kalau timnasnya baik ya wartawannya baik ya salah. Timnasnya baik ya supporternya baik gitu. Ya, Dulu jadi timnas kalah terus. Iya, apa. Mas. Ya, jadi waktu itu kita lawan Malaysia mas. Kita kan kalah deh waktu itu. Waktu kita kualifikasi Piala Dunia. Oh iya. Waktu itu Oh kebetulan iya. Saya yang jaga mas. Saya yang jaga. Oh. Jadi supporter Malaysia itu mas ngambilin saya. Rido, semangat, gak apa-apa, ayo. Oh iya? Lawan Thailand pun sama mas, waktu Piala AFF kalau nggak salah. Tepuk tangan mas, ya Allah mas. Ya Allah. Respect benar. Sampai kita itu sampai ngucap gini, kapan ya supporter kita seperti ini? Sedewasa itu mereka. Jadi mereka kan berarti kan udah diedukasi gitu. Iya. Itu. SDM sih itu. Yes. SDM. Itu. Ya semoga nanti kita supporternya sudah dewasa semua. Ya, makanya kan kita lihat, saya tuh baca mas, kalau sama Malaysia gini, waduh di medsos. Iya. Padahal aslinya mas, supporter mereka tuh, iya masya Allah. Penonton ya, kalau supporter kita nggak ada yang tahu. Kalau penonton ya, gitu sih. Kalau rival itu pastilah Malaysia Indonesia dari dulu lah. Iya. Memang dari dulu dan memang sudah rame sekali kita sama Malaysia ini memang ribut. Tapi sebenarnya pemain-pemain mereka baik-baik semua mas. Ya banyak teman juga di sana ya. Otomatis. Fahri Rashid, terus juga Per Trengganu itu yang di tim nasional U23 saya lupa namanya. Terus kiper Singapura Hasan Sani yang sekarang sudah pensiun. Iya. Nah, itu usianya 40-an loh mas. 40. Bisa nyalon wali kota. Gubernur lagi, wali kota lagi. Apa sih ini malah podcast? Mau tanya pertanyaan terakhir kak. Mau dijawab syukur enggak ya udah gitu. Wah, ini pertanyaan yang menjebak. Komentarnya dong waktu kemarin viral kasus Arhan. Apa ya? Aduh,
Hati-hati loh, salah ngomong, blunder se-Indonesia. Mau dijawab, silakan. Nggak dijawab, ya udah kita Baik, langsung nggak usah tutup. dijawab karena sensitif, fansnya berpuluh-puluh ribu. Benar sih. No comment. Jadi itu Yang aja tahu hari hanya ini mereka. pembicaraan kita dengan Mas Rido dengan Mbak Teni ya kan. Mbak Teni mau ada yang disampaikan Apa ya? Nggak ada. sama netizen? Atau mungkin untuk penonton podcast si Paling Timnas? Nggak ada? Nonton lah, banyak-banyak nonton aja Oh sih. iya, terima kasih. Jangan lupa di follow Instagramnya Rido, Rido. Oh, @20 @20. Muhrido. Murido ya, di follow IG-nya Mbak Teni, Farlis Teni ya, tadi saya juga lihat. Tapi saya tuh lupa, astaga, nanti tak ngerti, saya belum fallback kok, kurang ajar. Oh memang sombong banget dari fallbacknya. Dan tadi kan kalau mau materi ini lihat IG, belum tak fallback, oh nanti tak fallback. Mohon maaf Mbak Teni. Iya, kita Saya cuma emang- rakyat jelata aja dari fallback dia. Thank you Mas Rido dan Terima kasih Mbak Teni banyak. sudah Ya, mampir ke sini. sama-sama. Dan kita semua Sukses terus, pokoknya semoga bisa dipanggil timnas kembali. Doanya, Mas Dom. Saya sih pengen lihat Rido ke timnas lagi, karena Rido main belakang sudah, ini Rido yang kiper, Rido penyanyi juga sudah. Amin. Nggak ada mukjizat, amin. Ya, ya, nggak ada yang nggak mungkin, Ya, nggak ada yang benar. mungkin. Apalagi Kun fayakun. Sintayong ini memang dia sering mengirimkan Orang. intelijen ke klub-klub, ya kan, dan tidak menutup kemungkinan yang siapa enggak, tapi di luar dugaan tidak ada nama tenar, nama besar untuk pemain yang dipanggil Iya, dia yang benar, Mas. memang kualitas. Betul. Nah, Punya etos kerja lah. etos kerjanya tinggi, yang jelas itu memang ya tidak menutup kemungkinan nanti tahu-tahu, wih, timnas calling ya kan, Barito posting, yuk kan, Amin, ya Rob. kan sudah ada Satria Tama, ya kan, Ya. panggil nanti Rido ya kan, Amin. oke. Itu terima kasih yang buat sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial kalian. Jangan lupa untuk tetap support sepak bola Indonesia. Terima kasih buat Ciwater. Terima kasih Ciwater. buat Ciwater sudah membuat kita tidak haus karena ini rasanya ringan. Dah, itu aja lah. Siap. Thank you semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, selamat malam, selamat pagi.